Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Nisa di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan tentunya tetap semangat. Hari ini kita akan membahas materi baru, judulnya Sholat Berjamaah. Gak usah lama-lama guys, langsung aja kita check it out. Kalian pasti udah tahu dong artinya sholat berjamaah itu apa? Ya, sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Dan salah seorang dari mereka ada yang menjadi imam, dan yang lainnya menjadi makmum. Hukum sholat wajib yang dikerjakan berjamaah adalah sunnah mu'akkadah. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Sholat berjamaah mempunyai banyak keutamaan loh dibandingkan dengan sholat munfarid. Salah satunya adalah dilipat gandakan 27 derajat. Nah, hal ini ada di hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hadisnya adalah Ani bin Umar qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Shalatul jama'ati tafdulu ala shalatil fadzi bi 27 darajah." Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan lain dari salat berjamaah adalah dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Hal ini juga ada di dalam hadis. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu man shalla fi masjidin jama'atan arba'ina lailatan la tafutuhu rak'atul ula min salatil isya kataballahu lahu biha inqam minan nar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari sholat isya, maka Allah akan membebaskan baginya dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian kalian juga harus tahu syarat sah dari sholat berjamaah. Yang pertama ada imam, yang kedua ada makmum, yang ketiga sholat dikerjakan dalam satu majelis atau satu tempat, dan yang keempat sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Jadi kalau imamnya sholat asar, maka makmumnya tentunya juga harus sholat asar. Next, syarat imam. Yang pertama, mengetahui syarat, rukun, serta hal-hal yang membatalkan sholat. Yang kedua, fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, paling luas wawasan agamanya dibandingkan orang-orang yang ada di situ. Selanjutnya, yang pasti berakal sehat dan balik. Yang pastinya, imam berdiri pada posisi paling depan. Imam itu seorang laki-laki. Kalau perempuan ingin menjadi imam, maka makmumnya juga harus perempuan semua. Dan yang terakhir adalah orang yang menjadi imam tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Lanjut ke syarat makmum. Yang pertama, makmum berniat mengikuti imam. Yang kedua, mengetahui gerakan sholat imam. Jadi, makmum itu melihat atau mengetahui gerakan sholat imamnya. Kemudian berada dalam satu tempat. Selanjutnya, posisinya di belakang imam. Selanjutnya, hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam seperti yang sudah tadi dijelaskan. Misalnya imamnya sholat asar, makmumnya juga harus sholat asar. Kalau kita ngebahas tentang sholat berjamaah, pastinya kita juga akan bahas yang namanya masbuk. Kalian tahu nggak sih apa itu masbuk? Makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Lawan dari masbuk adalah muwafik, yaitu makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Bahasa gampangnya nih, masbuk itu adalah makmum yang ketinggalan sholatnya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca nih 3 ilustrasi yang udah ibu sediain. Sholat berjamaah itu dapat ditinggalkan, kemudian digantikan dengan sholat munfarid atau sendirian.
Tapi kita boleh meninggalkan sholat berjamaah kalau ada halangan. Halangan itu diantaranya hujan. Hujan yang mengakibatkan susah untuk menuju ke masjid atau musola. Kemudian angin kencang yang sangat membahayakan. Yang ketiga, sakit yang mengakibatkan kalian itu susah berjalan menuju tempat sholat atau masjid untuk sholat berjamaah. Kemudian yang keempat, ada rasa ingin buang air besar atau buang air kecil saat sudah masuk waktu sholat dan ingin sholat berjamaah. Kemudian yang kelima, kalian baru makan makanan yang baunya susah dihilangin. Contohnya apa? Kayak abis makan bawang, abis makan pete, atau makan jengkol. Nah itu boleh tuh kalian sholat berjamaahnya digantiin sama sholat munfarid. Next, ke tata cara sholat berjamaah. Sholat berjamaah diawali dengan adzan dan iqamah. Yang kedua, barisan sholat alias shaf di belakang imam diisi oleh jamaah yang laki-laki. Kemudian di belakang jamaah laki-laki baru jamaah yang perempuan. Dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam itu membaca bacaan sholatnya ada yang nyaring atau jahar dan ada yang dilirihkan atau sir. Nah, bacaan yang dinyaringkan adalah bacaan takbiratul ihram, takbir intikal alias takbir perpindahan gerakan, kemudian salam, kemudian bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama sholat maghrib, isya, dan subuh. Begitu juga dengan sholat Jumat, gerhana, istisqoh, sholat id, tarawih, dan witir. Kemudian bacaan amin bagi imam dan makmum setelah imam selesai membaca Al-Fatihah yang dinyaringkan. Seperti kalian sholat berjamaah pada biasanya, sholat aminnya pastinya suaranya keras dan nyaring kan. Selanjutnya, makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Jadi kalau kalian sudah menjadi makmum, berniat untuk menjadi makmum, maka jangan sampai kalian malah ngedahuluin gerakan imamnya. Yang terakhir, setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum atau boleh juga bacanya sendiri-sendiri. Keutamaan-keutamaan lain dari sholat berjamaah. Yang pertama, sholat berjamaah mengajarkan kita untuk menjalin silaturahim antar sesama. Yang kedua, mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai, dan menghargai. Yang ketiga, menjaga persatuan, kesatuan, dan tentunya kebersamaan. Yang keempat, mengajarkan untuk menahan dari kemauan diri sendiri alias egois. Yang terakhir, bisa mengajarkan kita untuk patuh kepada pimpinannya. Sikap kecintaan kita kepada sholat berjamaah dapat kita wujudkan melalui perilaku sebagai berikut. Yang pertama, misalnya ketika masuk waktu sholat, kalian segera menuju masjid untuk mengumandangkan adzan atau bisa juga mendengarkan adzan. Kemudian ketika mendengar adzan, misalnya kalian segera tuh menuju masjid atau segera wudhu. Selanjutnya, kalian bisa juga mengajak teman-teman kalian untuk sholat berjamaah. Kalian juga bisa menjalin tali silaturahim antara sesama di masjid tempat kalian sholat. Kemudian kalian senang mendatangi majelis taklim untuk menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Selanjutnya, tidak suka membeda-bedakan status sosial, karena kalian tahu kedudukannya semua sama di hadapan Allah. Dan yang terakhir adalah bisa menjaga persatuan, kesatuan, dan bersikap demokratis. Dan tugas pada hari ini adalah menghafal 2 hadis yang telah dipaparkan beserta artinya, dan kalian mengumpulkannya dalam bentuk video. Oke, itu aja tugasnya. Selamat menghafal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.